Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Hidayah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Jember, program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Biopsikologi. Psikologi pada umumnya adalah ilmu tentang jiwa. Tetapi terdapat para ahli yang tidak sependapat dengan pemikiran tersebut. Ilmu jiwa sendiri merupakan arti langsung dari psikologi. Sedangkan kata psikologi merupakan istilah bahasa Indonesia dari ilmu pengetahuan, ilmu dan kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu jiwa adalah ilmu yang kita ketahui, sedangkan ilmu psikologi adalah ilmu yang memenuhi kaidah atau norma-norma yang disepakati oleh para ilmuwan psikologi zaman sekarang. Dengan pengertian tersebut jelas bahwa ilmu jiwa sudah pasti psikologi, tetapi psikologi belum tentu ilmu jiwa. Menurut Gerungan tahun 1966. Memang terdapat perbedaan antara ilmu psikologi dan ilmu jiwa. Maka dari itu, dalam mempelajari ilmu psikologi harus menurut kaidah saintifik. Nah, menurut ilmu sains tersebut, psikologi merupakan pengetahuan yang peroleh melalui penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dijalankan secara sistematis, terkontrol, dan dalam psikologi berdasarkan data empiris. Karena itu, salah satu ciri psikologi sebagai suatu ilmu adalah berdasarkan atas data empiris dan diperoleh secara sistematis. Psikologi fisiologi membahas tingkah laku manusia berdasarkan analisis sistem syaraf. Pusat sistem syaraf manusia itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Dari sini, semua tingkah laku manusia dapat dipelajari dan diamati secara langsung. Dengan kata lain, psikologi fisiologi membahas manusia dari segi biologis dan fisik. Dalam pandangan manusia, sebenarnya digerakkan dari dorongan-dorongan dari dalam dirinya sendiri yang bersifat instinktif, yang yaitu memuaskan insting biologisnya. Sigmund Freud mengemukakan ada 3 struktur kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah mewakili perasaan kesenangan, keenakan, disebut libido seksualitas, keinginan seksual di samping agresivitas. Kedua adalah ego, adalah mewakili prinsip kenyataan, yaitu adanya norma kaidah kemasyarakatan yang perlu diindahkan. Yang ketiga adalah superego, mewakili prinsip hati nurani manusia, martabat keseluruhan manusia yang berfungsi mengawasi ego, sedangkan ego mengawasi id. Jadi terdapat aspek biologis, psikologis, dan sosiologis. Selain ketiga kepribadian tersebut, Sigmund Freud juga menjelaskan ada 3 sistem kesadaran. Ada 3 tingkat kesadaran, yaitu pertama adalah kesadaran, consciousness, yang kedua adalah bawah sadar, the consciousness, dan 3 tidak sadar, unconsciousness. Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia seperti gunung es yang berada di tengah samudra, di mana bagian terkecil tampak di permukaan dan bagian terbesar lagi tidak tampak di permukaan, yaitu consciousness dan the preconsciousness. Sedangkan ada juga yang terkadang tampak ke permukaan, yang terkadang juga tidak, yaitu the preconsciousness. Saya punya poin ketiga, yaitu jenis-jenis penyakit mental. Penyakit mental memiliki tingkatan keparahan sesuai dengan penyakitnya. Penyakit yang umum di masyarakat atau di lingkungan sosial adalah paranoid dan depresi, bipolar, skizofrenia, trauma, dan kelainan makan. Penyakit yang umum terjadi adalah paranoid dan depresi. Terkadang manusia juga memiliki suatu tekanan-tekanan dalam dirinya yang membuatnya menjadi suatu yang berkepribadian lain dari yang lainnya. Perasaan yang terlalu kuat bisa menandakan gejala awal dari sebuah depresi. Terkadang ada saat manusia berhadapan dengan perasaan ketakutan, perasaan tertekan, perasaan kesedihan. Perasaan yang terlalu kuat itu bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial di lingkungannya, bahkan bisa merusak kesehatan badannya. Ada juga seseorang yang mengalami paranoid
bahkan tidak mau keluar rumah, keluar kamar karena merasa dirinya terancam oleh sesuatu hal yang padahal tidak ada yang sedang mengancamnya. Bahkan seorang paranoid memiliki suatu keanehan atau sifat atau ritual yang terkadang bahkan bisa membuat rasa ketakutannya itu hilang, tapi juga aneh. Nah, jenis penyakit lainnya yang kadang ditemukan juga skizofrenia dan bipolar. Nah, skizofrenia biasanya jadi pada usia remaja sampai dewasa awal umur 20 tahunan. Penyakit ini merupakan gangguan kemampuan kognitif, emosi, dan tingkah laku yang masih belum ditemukan penyebab pastinya. Tanda-tanda seorang gejala skizofrenia adalah delusi, halusinasi, bicara tidak jelas, dan gejala negatif. Delusi adalah tanda skizofrenia yang tidak mampu membedakan realita dan khayalan. Halusinasi mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Bicara tidak jelas yaitu ketika ditanya sesuatu tidak nyambung atau tidak pas dengan pertanyaan yang diajukan. Gejala negatif yaitu yang dimaksud adalah tidak berjalannya keberfungsian emosional ketika diajak bicara, tidak memiliki raut ekspresi wajah yang tepat dalam perbincangan tersebut. Nah, skizofrenia biasanya terjadi dari awal remaja sampai dewasa awal. Pengidap biasanya terjebak dari sebuah masalah dari tempat tinggalnya ataupun tempat kerja mereka. Bisa diambil contoh dari sebuah film, yaitu film The Joker. Film The Joker menceritakan sebuah badut yang bernama Arthur Fleck yang menjadi seorang pembunuh yang keji, yang memiliki gangguan mental yang aneh, yang bisa membuat dia menjadi seorang psikopat. Nah, gangguan mental yang mirip dengan Joker atau Arthur Fleck dalam film tersebut yaitu skizofrenia, karena The Joker juga terkadang merasa delusi atau halusinasi. Yang kedua adalah bipolar mood disorder. Bipolar mood disorder adalah kondisi di mana ketidakjelasannya mood atau perasaan seseorang. Terkadang bisa merasa senang, terkadang tiba-tiba bisa merasa sedih yang tidak bisa dijelaskan atau bertolak belakang dari perasaan yang dirasakan sebelumnya tanpa ada sebab yang jelas. Bipolar disorder bisa merusak keberfungsian mood emosi seseorang. Hal ini merusak keberfungsian sosial dan hubungan sosial sebagaimana penderita tidak memiliki keadaan emosi yang tidak jelas dan bahkan bisa merusak atau mengganggu atau merugikan orang atau lingkungan sekitarnya karena kacaunya mood atau perasaan orang tersebut. Nah, bipolar ini memiliki dua fase atau dua tipe, yaitu manic dan depresif. Manic adalah di mana seorang merasa senang yang begitu senang dan rasa percaya diri yang tinggi dan rasa tidak punya takut, di mana bisa mengambil keputusan tanpa melihat resiko yang akan dihadapinya. Yang kedua adalah depresif. Depresif adalah orang yang merasa putus asa, sedih yang amat sedih, kelelahan, menyesal, rasa sakit yang tidak tahu penyebab jelasnya. Nah, parahnya lagi, gejala ini tidak hanya dimiliki oleh seorang remaja atau dewasa, juga dimiliki oleh anak-anak di bawah umur, yang kadang orang tua tidak menyadari hal tersebut dan anak tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Dan itulah beberapa penjelasan atau presentasi dari artikel yang saya buat berdasarkan jurnal-jurnal dan film yang saya amati. Bila mana ada kekurangan lengkapan materi yang saya miliki, saya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.